Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Saya akan membahas 7 keutamaan menyantuni anak yatim. Yang pertama adalah meraih peluang menjadi teman Rasulullah di surga. Jadi ada orang yang dekat dengan Rasul di surga. Siapa itu? Ya, orang yang menyantuni anak yatim. Di hadis riwayat Muslim, Bukhari juga, ana wa kafilul yatim fil jannah hakada wa asaro bis sababah wal wusta, ya, wa farroja bainahuma. Jadi baginda Rasul bersabda bahwa aku beserta orang-orang yang menyantuni anak yatim seperti ini, sambil beliau mengisarahi 2 jari tengah, ya, juga sababah gitu dengan telunjuknya. Nah, jadi telunjuk dan jari tengah disatukan, berarti saking dekatnya di surga antara para penyantun yatim dengan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Yang nomor kedua, pengasuh anak yatim dijamin masuk surga. Orang yang memelihara anak yatim di kalangan umat muslimin, memberikannya makan dan minum, pasti Allah akan masukkan ke dalam surga, kecuali ia melakukan dosa yang tidak bisa diampuni. Jadi ya tadi kan akan bersama dengan Rasul di surga, ya otomatis dia akan jadi ahli surga. Jadi para pengasuh anak yatim, para penyantun anak yatim akan dijamin masuk surga. Yang ketiga, mendapat predikat abror. Jadi abror itu satu istilah, ya, merujuk ke surah Al-Insan ayat 56 gitu. Itu istilah orang soleh yang taat kepada Allah, itu namanya al-abror gitu, orang yang banyak berbuat kebaikan gitu. Jadi keutamaan menyantuni anak yatim dan memberi makan anak yatim dan orang-orang miskin merupakan tanda orang-orang yang abror, ya, yang banyak berbuat kebaikan. Yang keempat, memperoleh pertolongan Allah. Barang siapa yang menghilangkan kesusahan orang mukmin di dunia, maka Allah akan menghilangkan, ya, kesusahan, ya, di hari akhirat. Gitu. Barang siapa yang meringankan kesulitan orang mukmin di dunia, maka Allah akan meringankan kesulitan di dunia dan di akhirat. Gitunya jelas tidak ada yang lebih sulit hidupnya kecuali anak yatim. Ya, sehebat apapun ujian, kalau orang tua masih ada tempat curhat, minta solusi, minta bantuan gitu. Ya, tapi kalau orang tua udah nggak ada, ya kanan orang lain, kiri orang lain, depan belakang orang lain, maka yang memperhatikan anak-anak yang, ya, di sini sangat membutuhkan kepedulian lah yang akan mendapat pertolongan Allah gitu. Jadi siapa yang meringankan atau menghilangkan kesusahan orang mukmin di dunia, maka Allah akan menghilangkan kesusahan di akhirat. Jadi akan memperoleh pertolongan Allah nanti di akhirat. Yang nomor kelima, akan menghindarkan dari siksa neraka, siksa akhirat. Jadi memelihara atau mengasuh anak yatim adalah kewajiban yang tegas-tegas oleh Allah perintahkan gitu. Dan sabda Rasul di hadis yang tadi gitu. Jadi di hadis riwayat Tabrani itu baginda Rasul sampai berkata, demi yang mengutusku dengan hak, Allah tidak akan menyiksa pada hari kiamat nanti orang-orang yang menyayangi anak yatim, lemah lembut pembicaraan dengan anak-anak yatim, menyayangi keyatiman dan kelemahannya gitu. Jadi dihindarkan dari siksa akhirat. Yang nomor keenam, investasi amal untuk akhirat. Jadi manfaat menyayangi anak yatim itu salah satunya adalah investasi amal di akhirat gitu. Rasulullah bersabda, jika manusia mati terputus semua amalnya kecuali 3 perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya gitu, ya. Ya, idamat tabnu adam in qata amalu ila min salasin shadaqatin jariyatin. Nah, sedekah jariah, ya, menyantuni anak yatim kan sedekah. Ilmu yuntafa'u bihi, ilmu bermanfaat, terus mendidik anak yatim, menyekolahkan gitu, ya, mengkuliahkan, memesantrenkan, itu kan ilmunya nanti kalau bermanfaat mengalir kepada kita yang membiayainya. Gitu juga, ya, wawaladun solihun yad'ulah, ya, anak soleh, ya, kalau anak yatimnya soleh mendoakan kita, karena anak itu kan ada anak biologis, ada anak ideologis.
Biologis berarti ya darah daging kita, ada anak ideologis didikan kita gitu ya, yang kita besarkan, yang kita biayai pendidikannya. Itu jadi investasi akhirat yang luar biasa. Dan yang terakhir ya, orang yang menyantuni anak yatim akan menggapai keberuntungan dan menjadi yang terbaik gitu. Hadis riwayat Tabrani itu, bila engkau ingin hati menjadi lembut dan damai serta keinginan yang baik tercapai, maka sayangilah anak yatim, usaplah kepalanya dan berilah dia makan seperti yang engkau makan. Bila itu engkau lakukan, hatimu akan tenang, lembut serta tercapai segala keinginan. Ini hadis riwayat Tabrani, luar biasa. Jadi menyantuni anak yatim akan mendapati keberuntungan dan menjadi orang yang baik. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.